Dok, gimana ya dok? Saya khawatir banget dok kalau Dika udah nggak minum obat lagi. Saya ngerasa kalau Dika ini lebih fokus kalau dia tetap minum obat dok. Tapi emang bener dok kalau dia nggak minum obat lagi dia bakal nggak kenapa-napa di sekolah. Maya, saya paham keadaan Anda. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir dan juga kita melihat perkembangan dari Dika sendiri ini, saya rasa Dika sudah tidak memakan obat lagi. Yang juga untuk terapi di sekolah oleh Fiona, psikolog Dika sendiri, telah menunjukkan hasil yang baik. Iya sih dok, tapi saya cuma pengen Dika ini nggak ngalamin kesulitan lagi di sekolah. Apa dosisnya dikurangin aja kali ya dok? Jadi dia nggak berhenti gitu dok minum obatnya. Jadi gini Bu Maria, untuk penggunaan obat yang sudah tidak diperlukan lagi itu bisa berisiko bagi kesehatan dari Dika sendiri, terutama jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kita tidak hanya mempertimbangkan Dika merasa aman saja, tapi kita juga harus mempertimbangkan dampaknya, manfaatnya, dan risiko dari penggunaan obat yang tidak diperlukan lagi. Dok, saya ini cuma pengen yang terbaik buat Dika. Kalau Dika nggak minum obat lagi, nanti kalau dia kenapa-napa di sekolah gimana dong? Bukannya kalau emang tetap minum obat itu baik ya dok? Nata, saya mengalami dilema yang besar dengan Maria, salah satu ibu pasien saya. Dia meminta untuk saya tetap memberikan obat kepada anaknya, padahal anaknya sudah tidak perlu penggunaan obat. Saya merasa tertekan atas itu. Saya takut mengecewakan dia. Saya bisa memahami situasinya Lisa, tetapi kita harus ingat prinsip utama kita sebagai seorang dokter, yaitu kita harus mengutamakan kesehatan dari pasien kita. Kalau kamu memberikan obat itu tanpa indikasi medis yang jelas, maka kamu bisa melanggar prinsip ataupun kode etik dari kedokteran itu sendiri. Benar, tapi Maria sangat khawatir. Dia sangat percaya bahwa obat itu sangat membantu anaknya. Saya takut jika memberikan obat tersebut bakal berdampak negatif kepada anaknya. Namun, jika saya menolak, takutnya dia kecewa dan malah beralih ke dokter yang lain. Betul, tapi kita harus ingat kembali lagi kewajiban kita sebagai seorang dokter, yaitu memastikan pengobatan yang tepat bagi pasien. Karena kalau misalnya kita memberikan pengobatan tanpa alasan medis yang jelas ataupun obat-obatan tanpa indikasi medis yang jelas, nantinya kita bisa melanggar prinsip dari beneficence atau melakukan perbuatan baik kepada pasien kita. Dan tentunya lebih parah lagi, itu bisa berisiko berat bagi kesehatan dari Dika. Saya mendengar kalian berbicara mengenai resep obat untuk si Dika. Saya hanya ingin mengingatkan, kalau misalkan memberikan obat yang tidak dianjurkan itu bisa menjadi masalah yang serius. Nah, di rumah sakit ini itu mempunyai pengawasannya ketat pada bagian obat dan resepnya. Saya tahu, Ana. Itu yang saya khawatirkan. Tapi Maria ini benar-benar percaya dengan kita. Dan saya tidak ingin mengecewakan mereka, apalagi Ibu Maria. Lisa, jadi kita harus mengingat pada prinsip non-maleficence, yaitu pada poin jangan menyebabkan kerugian pada pasien. Karena menyalahgunakan resep obat itu bisa menjadi beresiko yang lebih besar daripada membantu, gitu. Saya tahu, Maria itu sangat khawatir dengan keadaan Dika. Tapi kita sudah melihat kan bagaimana baiknya keadaan Dika saat ini tanpa obat. Perawatan yang kita lakukan di sekolah itu sudah berhasil. Dika sekarang sudah tidak lagi membutuhkan obat. Benar, Fiona. Tapi Maria tetap meminta obat itu. Saya merasa terjebak antara kewajiban profesional dan kebutuhan pasien. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Bisa, kita harus menjelaskan dengan jelas kepada Maria bahwa tidak ada satupun bukti medis yang menunjukkan Dika membutuhkan obat. Kita harus menjelaskan kepadanya secara empatik bahwa pengobatan tanpa adanya bukti medis itu justru dapat membahayakan Dika. Lisa, saya mendengar ada masalah terkait pembelian resep. Apa yang terjadi?
Jadi begini Bu Dini, saya menghadapi permintaan dari seorang ibu pasien untuk memberikan obat ADHD. Meskipun sebenarnya obat ini tidak diperlukan lagi, saya merasa tertekan untuk mengabulkan permintaan dari ibu pasien tersebut. Ini masalah yang serius, Lisa. Memberikan obat yang tidak sesuai dengan hal yang berlaku dapat menyebabkan hukum bagi rumah sakit. Tetap berpegang teguh pada standar medis dan etika yang berlaku. Setelah kami berdiskusi dengan tim medis, saya ingin memberitahukan kepada Anda bahwa Dika ini tidak membutuhkan obat lagi. Kami semua sepakat bahwa terapi yang dilakukan oleh Fiona itu sudah sangat-sangat membantu. Dan kami ingin memastikan bahwa Dika mendapatkan perawatan yang terbaik tanpa efek samping dari penggunaan obat yang tidak diperlukan. Ya sih dok, tapi saya memang khawatir aja kok kalau dia tuh udah gak minum obat lagi. Saya merasa ini Dika ini lebih aman kalau tetap minum obat sih. Saya paham kekhawatiran Anda, Maria, tapi penggunaan obat yang tidak diperlukan itu bisa merugikan Dika sendiri. Jadi kami mendukung pengobatan Dika ini dengan terapi lanjutan dan juga pendekatan yang sesuai dengan kebutuhannya yang sekarang. Seperti itu. Ya dari dok, saya serahin semuanya sama dokter ya. Dr. Lisa, Anda dihadapkan atas tuduhan pelanggaran kode etik kedokteran terkait pemberian resep obat kepada Dika yang seharusnya pasien tidak membutuhkan resep obat tersebut. Apa yang Anda dapat sampaikan untuk membela pendapat Anda tersebut? Saya menerima tuduhan ini, namun saya ingin jelaskan bahwa keputusan yang saya ambil untuk tidak memberikan obat berdasarkan penilaian medis yang teliti. Saya juga telah melakukan evaluasi dengan tim medis dan kami semua sepakat bahwa Dika sudah menunjukkan perkembangan yang baik dan positif tanpa penggunaan obat. Saya khawatir jika menuruti permintaan dari ibu pasien, maka akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap kesejahteraan jangka panjang dari anak tersebut. Dok Lisa, keputusan Anda untuk tidak memberikan resep obat kepada orang tuanya itu sudah bertentangan dengan permintaan mereka. Bukankah seharusnya kedua orang tua dengan dokter seharusnya melakukan kerjasama untuk menentukan keputusan medis? Memang, saya selalu mendengarkan kekhawatiran para orang tua, tetapi saya juga punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tindakan medis yang saya ambil tidak membahayakan pasien. Memberikan resep yang tidak diperlukan bisa menyebabkan ketergantungan obat dan efek samping jangka panjang, yang tentunya hal itu bertentangan dengan prinsip non-malnutrition, poin tidak membahayakan pasien. Namun, kekhawatiran Ibu Maria perlu kita pertimbangkan, di mana saya takut keputusan Dr. Lisa nanti akan menyebabkan ketidakpercayaan pada keluarga pasien. Saya paham kekhawatiran itu, Bu Dini, dan saya sangat menghargai pentingnya hubungan yang baik dengan pasien. Namun saya harus bertindak sesuai dengan prinsip medis yang benar dan mengutamakan kesehatan pasien. Saya percaya bahwa meskipun keputusan saya mungkin tidak menyenangkan bagi keluarga Dika, namun keputusan ini adalah keputusan yang terbaik bagi kesejahteraan jangka panjang untuk anak Dika tersebut. Dengan bukti yang ada, kami akan mempertimbangkan apakah Dr. Lisa sesuai dengan standar medis dan etika kedokteran. Kami akan mempertimbangkan dan memutuskan apakah terdapat pelanggaran yang terjadi dalam hal ini. Sebagai dokter, tidak mudah untuk membuat keputusan yang sulit seperti ini. Namun, saya harus yakin bahwa apa yang saya lakukan demi kebaikan pasien. Keputusan medis harus didasarkan pada bukti ilmiah dan prinsip etika yang kuat.